belum buka kaca lagi. Bapak buka kaca katanya, Bapak pelan lagi. Udah turun lagi kita. Waduh, ini kita dikerjain presiden sih. Dan itu memang ya keunikan terjadi sama beliau kan. Entah sengaja apa enggak, saya nggak tahu lah, itu Bapak yang tahu lah kan. Cuman kita hanya, aduh nih, kita dikerjain presiden dalam hati kita kan. Hanya kita jalan terus sampai ke ini. Sampai saya sempat agak emosi itu nanya sama dan kawal, berapa kilo lagi nih? 1 kilo lagi Pak katanya. Oke. Dan akhirnya total kita nyampe ke mana, ke pesantren Buntet itu, saya hitung itu sama berapa kilo kita lari nih, 6, sekian kilo gitu. Salah satu yang menarik waktu yang saya baca itu pengalaman ketika Bapak dan juga kawan-kawan Pas Pampres mengawal kegiatan Pak Presiden Joko Widodo pasca ada bom meletus di Kartosuro. Betul? Iya, iya. Boleh diceritakan Pak saat itu kayak seperti apa momennya? Lagi chaos kan Bapak? Bukan chaos ya, waktu itu saya ingat pertama kali Bapak berlebaran di Padang. Berlebaran di Padang waktu itu sholat Idul Fitri di Padang, betul malam kalau nggak salah itu. Ketika malam sebelum malam takbiran kalau nggak salah ya, itu ada kejadian bom di Solo. Ada bom di Solo yang terus masuk ke Polres kemudian meledakkan diri di situ gitu. Dan setelah kita berkegiatan di Padang waktu itu, jadi kita pulang ke Solo nih. Di Solo, kemudian sampai di Solo pas hari Kamis, besok Jumat. Sholat Jumat. Iya, masa Jumat. Dan saya tahu kebiasaan Pak Jokowi di Solo itu, kalau Jumatan tuh kalau ditanya Pak, kita Jumatan di mana? Udah jalan aja katanya. Belum menentukan tempat gitu ya? Karena beliau tahu sangat hafal Solo kan. Kemudian jalan, kemudian di situ sholat itu seperti itu. Dan akhirnya itu saya kan karena melihat situasi yang kurang kondusif setelah ada peledakan itu, saya sampaikan ke siapa itu ya, ke Pak Sigit, sama Pak Kapolri itu. Iya. Bilang, Bang, besok kayaknya jembatan kita harus pilih nih, jangan di sembarang tempat seperti biasa. Karena pengamanannya kan harus Oh iya boleh. Selama ini gimana katanya? Kita carikan tempat di instansi militer ataupun kepolisian sebenarnya kan, atau instansi pemerintah yang aman kita bersterilkan. Udah kita pilih lah gitu. Waktu di Koran Solo, kebetulan dampingnya Pak Maruli, saya telepon, kan nggak bisa, lagi direhab masjid katanya. Ke Polres nggak mungkin lagi di Polres kan, di Polres lagi habis meledak kan. Ini saya ngerti Solo, berdua Kopassus kan namanya Solo. Saya telepon komandan grupnya itu, nah komandan grupnya dan komandan sekarang Rapal. Sulang kan satu angkatan nih, loh nanti besok Bapak mau ke situ. Oh ya bener, jangan main katanya. Iya betul Bang, ini udah oke katanya. Saya udah lapor ke Pak Mensesnek dan Pak Anggit itu oke, besok kita kondisikan, dan beliau setuju. Karena malam itu kita komunikasi supaya beliau siap nih. Jadi di lembur malam beliau pagi itu Bapak ke sana tuh. Karena ya itu koordinasi harus dilakukan sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu ya Pak ya? Iya, dan memang alhamdulillah Kopassus kan, jadi dia sudah biasa dikaget-kaget seperti itu kan. Tapi mereka siap juga. Oke, tapi momen-momen seperti ini sepertinya sering terjadi ya Pak ya dalam mengawal keseharian Pak Presiden ya? Ya hampir setiap kunjungan adalah kejutan-kejutan kecil yang seperti itu gitu. Bapak suka memberikan kejutan? Gitu, ya seperti itu juga. Oke, awal-awal kaget Pak? Kaget dan itu juga yang akhirnya membuat saya harus beradaptasi dengan itu. Maka di buku saya kan, saya ada di pembukaan, saya sampaikan di pembukaan itu ada adaptasi, ada ritual beliau, namanya teladan beliau kepada saya bagaimana gitu, seperti itu. Jadi apa yang menjadi ciri khas Pak Jokowi itu yang selalu berdekat dengan ingin berdekat dengan rakyat, kemudian tidak protokoler dan selalu tidak terduga, unpredictable itu yang membuat kita akhirnya Pampres itu mempunyai inisiatif dan inovasi gitu. Aturannya juga berubah ya Pak Muhammad Hasan ya? Aturan sangat berubah. Kalau kita mengikuti mengacu kepada peraturan Panglima TNI tentang pengambil HIV itu kan sangat saklek dengan mau jumlah mobil berapa, kemudian juga masuk ke sana terus bagaimana kan, ada pengamanan tim Ervan mendahului ke sana. Tapi ini kan nggak bisa kita sama Pak Jokowi seperti itu gitu. Oke, apalagi kalau keluar dari kota gitu ya, misalnya kayak keluar DKI Jakarta dan juga Jawa Barat biasanya kalau di DKI kan yang saya ingat pasti ada tim advance terlebih dahulu, kemudian juga melakukan pengamanan atau sterilisasi. Tapi kalau keluar ketika belusukan tidak bisa. Ya sebenarnya ada tim advance gitu ya. Misalnya di titik ada tim advance gitu. Kalau kita tidak boleh mau ke pasar tengah jalan apa coba kita. Pak jangan Pak, bukan begitu, bukan begitu kan. Tapi akhirnya kita berpikir, akhirnya kita membuat modifikasi sedikit-sedikit seperti rangkaian beliau itu pada saat di daerah itu
Dulu tidak ada namanya sebuah bis yang berisi pasukan pengamanan tirai yang setiap turun. Hanya karena membutuhkan itu, hanya kita buatlah satu sistem pengamanan. Ada satu kendaraan besar yang pengangkut 10-15 orang. Untuk ketika Pak Jokowi mendadakan masuk ke pasar, udah mereka turun. Jadi kita membuat modifikasi seperti itu. Saat itu jumlah keseluruhan dari pasukan Pas Pampres, terutama grup A, ada berapa, Pak? Ya keseluruhan kalau grup A ada 400-an orang, tapi kan yang nempel pada hari itu kan tidak semua kan, bergilir kan. Yang ada gilir cuma saya dengan Pas Pampres. Yang lain bergilir semua. Oke, nggak ada shift-shiftan ya, Bapak? Nggak ada shift-shiftan kalau kita. Oke, tadi Kartosuro, terus kemudian kalau kita bergerak ke arah tengah begitu ada Mandalika, terus kemudian kalau baca di sini ada beberapa momen menarik begitu di Nusantara Tengah. Mungkin saya sedikit breakdown ini, soalnya kata-katanya sangat menarik. Rangkulan anak alay Balikpapan. Alay loh, gimana nih Pak Maijen? Monggo. Itu apa namanya? Suatu kejadian yang tidak sangka-sangka sebenarnya. Dan saya pun bertindak ya spontan juga gitu. Cuma itu kan viral, kan ada videonya, Kalau dilihat itu di buku itu ada QR code-nya, itu sampai ada videonya sih gitu. Jadi buku ini juga dilengkapi dengan QR code yang menghubungkan kepada video-video yang viral-viral tersebut. Tapi ini kan kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi pengamanan dari presiden atau pimpinan negara-negara lain begitu, kayaknya jarang sekali ada warga atau civilian atau sipil yang bisa mendekati orang nomor satu di negara ini kan. Tapi kalau Pak Presiden tampaknya cukup approachable gitu. Soalnya beberapa kali kan video kita suka tonton, tiba-tiba ada yang nyelonong, mau menyentuh Bapak, terus kemudian minta jabat tangan seperti itu. Termasuk salah satunya ini ada anak dari Balikpapan yang merangkul Bapak begitu. Ya itu sebenarnya kan kebiasaan beliau yang setiap ke daerah itu pasti ada kesempatan mengunjungi mall. Itu di Balikpapan kejadiannya itu. Ya, pada saat beliau itu masuk mall kemudian berkegiatan di mall, pas mau pulang di dekat mobil, beliau selalu manggil tuh, ada orang berteriak-teriak manggil beliau, dipanggil satu-satu untuk berfoto, untuk berselfie sama beliau. Itu datang kok dipanggil tunjuk, dipanggil dibawa sama Pas Pampres, diizinkan sebelah Bapak, biasanya kita di belakang nih. Hanya saya bicara tapi saya diam aja biasanya kan tidak agresif gitu. Tapi anaknya saya lihat ini kok kayaknya melambai nih sebenarnya. Agak sedikit aneh kan, saya tulisannya agak aneh nih. Karena antusiasme apa kayak euforia sekali mau heboh banget tuh. Dengan caranya terus jalannya ke saya, ini kok ada. Saya waktu di belakang. Ternyata benar pada saat sampai sebelah Pak Jokowi tangannya langsung begini. Mengerangkul gitu. Saya tarik sekali, dia masih mau ngerangkul lagi. Aku saya tarik lagi, terus saya tepung ke kabel pinggangnya supaya dia tersadar gitu kan. Karena kan mungkin orang euforia kan karena juga nggak lihat orang kan. Aja dia diem. Tapi ya refleks begitu. Iya, refleks sekali. Oke. Ini gestur-gestur dari masyarakat atau lagi-lagi gitu warga sipil yang tidak terlihat ketika mereka bersinggungan dengan presiden-presiden sebelumnya begitu. Dan ini sering terlihat begitu ya ketika Bapak menemani rutinitas Pak Jokowi. Sering terlihat karena mungkin ya antusiasme masyarakat ketika bertemu Pak Jokowi sangat tinggi sekali. Dan memang betul ya Pak Jokowi itu bertemu masyarakat, salaman, foto itu kayak mood booster buat beliau kayaknya tuh. Secapek-capeknya beliau kalau kemana ke suatu daerah, masih jam 8 masuk hotel pasti nyari mall yang buka di mana. Terus cari makan, tempat makan ya, masuk kuliner. Masuk mall. Kemudian kita sama masyarakat, ya itu aja. Yang akhirnya itu menjadi kegiatan yang ya ritual beliau lah seperti yang sering berlakukan. Dan 2 tahun bersama dengan beliau juga para Pas Pampres terbiasa begitu, terutama sangat Pak terbiasa. Hasan ya. Dan kita berkesimpulan akhirnya kan ya mengawal Jokowi itu harus mensinkronkan antara rasa nyaman beliau dengan amannya beliau. Kadang-kadang belum tentu berjalan beriringan. Sangat bertentangan sebenarnya kan, orang nyaman belum tentu aman kan. Dia nyamannya mungkin masuk masyarakat di tengah kerumunan begitu, kan bagi kita nggak aman. Tapi dia pengen nyaman di situ. Nah, hanya kita membuat satu titik temu antara rasa aman dan nyaman dulu bagaimana. Nah, itulah yang hanya kita berpikiran jadi kreatif, gimana caranya supaya beliau aman dan nyaman. Jadi modifikasi terus kemudian di-upgrade begitu ya Pak ya sistemnya. Itu juga. Baik, kalau tadi kan bersinggungan dengan manusia begitu ya Pak Presiden Republik Indonesia ini bersinggungan dengan sesama manusia, terus kemudian ada kejadian tidak terduga gitu. Kalau yang sekarang, kalau saya baca di Nusantara Timur nih terutama begitu Pak Hasan,
Ini bersinggungan dengan situasi dan juga kondisi yang belum tentu aman dan juga nyaman untuk Pak Jokowi. Waktu ke Wamena begitu ya Pak, koreksi saya kalau saya salah, naik motor trail. Ya, itu masuk di momen tergila sebenarnya itu. Oh, itu gimana Bapak? Itu memang sudah rencana beliau dari awal. Beliau sudah pernah menyatakan keinginan untuk mengunjungi Jalan Trans Papua. Kemudian bicara bahwa dia pengen naik motor gitu. Sehingga motor itu udah kita siapkan sejak awal di Bogor untuk beliau belajar latihan dan istilahnya mencoba lah seperti itu. Mobil betulnya RI1 itu sudah ada di Bogor sejak lama. Tapi akhirnya tertunda sekian lama, dan ketika beliau ke Papua, ke Jayapura, beliau menyatakan kita jadi katanya naik motor di Wamena katanya. Itu nggak ada di rundown atau nggak ada di itinerary gitu Pak? Ada loh, sudah ada, sehingga persiapan kita pun sebenarnya kan sudah cukup matang, termasuk juga yang digelar oleh Panglima TNI, Pangdam dan lain sebagainya. Cuman kan yang teknis kan kita yang awal nih kan. Dan Bapak itu baru sekali mencoba di Istana Bogor, itu yang agak yang bikin saya was-wasan gitu. Ini pada saat kita persiapan di Kodim Wamena itu saya bilang, Pak coba lagi sekali belajar untuk untuk menstarter, kemudian juga muter di Kodim, cuma belum mungkin. Kita berangkat ke mana, ke titik startnya untuk naik motor itu di Wamena yang waktu itu masih sangat dingin lah situ. Karena sangat dingin di Wamena itu. Dan juga rawan kan Bapak? Ya, saya ke Papua, jadi saya sangat tahu daerah itu, Wamena, kemudian kita melintasi namanya Kabupaten Lanijaya, itu Habema itu udah perbatasan antara Lanijaya dengan Kabupaten Duga, dan situ sering terjadi penghadangan, sampai kapan terjadi penghadangan. Tetapi mungkin gelar pasukan sudah tergelar di Papua, di sekitar jalan itu. Dan yang penting mungkin dia yakin sama kita gitu, yakin banget bahwa diawankan lah sama tentara. Tapi kita kan was-was dong. Iya, pastinya. Karena beliau, apalagi beliau baru berapa kali nyoba motor itu gitu loh. Selain situasi dari kerawanan tersebut, soal keamanan beliau ketika mencoba motor trail tersebut ya. Tapi lancar, alhamdulillah aman gitu. Dan mungkin ada satu cerita yang mungkin orang nggak tahu bahwa saya pada saat itu juga berkomunikasi sama Satgas Kopassus sana untuk meminta si orang OPM ini yang saya tahu di sana itu untuk jangan keluar lah. Oke. Ya, itu saya buka di buku itu saya ceritakan juga. Karena orang nggak tahu. Memang pengawas sudah gelar, tetapi kan untuk meyakinkan hati saya bilang, karena kan ada orang Kopassus yang menggelar operasi intelijen sana, tolong bilang sama agen kalian supaya dia jangan keluar pada hari ini. Hari yang kita Pak Jokowi mau lewat gitu kan. Pengamanan harus 100% tetap ya. Hanya ada penggalangan dari mereka, hanya mereka tetap di situ lah. Jadi nggak kemana-mana gitu. Baik. Ini 2 tahun yang penuh dengan cerita dan juga momen-momen yang tidak terlupakan sampai dituangkan dalam bentuk buku begitu ya Pak ya. Oke Bapak, kita akan sedikit breakdown lagi terkait dengan pengalaman tidak terlupakan begitu ya dari para Pas Pampres. Ini tadi ada beberapa cerita terutama yang terjadi di Jawa Barat begitu Pak, di Cirebon lebih tepatnya. Mungkin boleh dibocorkan ini cerita soal apa? Oh, itu ketika kita akan mengunjungi pesantren Buntet. Itu ada kegiatan semacam peresmian pesantren atau ya semacam haul-haul itulah yang Bapak Presiden mengunjungi pesantren Buntet, pesantren yang cukup terkenal di Jawa Barat. Itu kita ke Cirebon, kita berhenti kita naik pesawat kecil di bandara Cirebon, kita landing. Terus naik mobil kita ke arah Buntet itu. Hari itu jam 10, setengah 11 lah kita udah mendarat situ. Kemudian ketika kita melatih Pantura kan masih jalan besar nih. Nah, ke arah Buntet itu, ke arah Pesantren Buntet itu kan jalan kampung, jalan jalan kabupaten atau jalan provinsi lah. Nah, di situ mulai masyarakat sangat banyak sekali. Yang sudah dengan informasi Bapak datang? Ya, sudah tahu bahwa mau ke Pesantren Buntet itu, sehingga penyambutan masyarakat di sepanjang jalan itu ramai sekali. Hanya karena Bapak buka kaca mobil, hanya kan protap kita kan langsung turun lari samping mobil kanan kiri. Saya pas di kaca mobilnya beliau itu. Jadi kita lari, masih seger, masih kuat lah. 1 kilo kita masih lami. 1 kilo naik lagi udah naik karena udah agak sepi dikit. 1 kilo naik, kemudian jalan lagi, banyak lagi orang turun lagi. Total ada 5 kali turun naik lah kita tuh. Terus kita sampai pas udah mau kita ke arah pesawat itu, kita masih blank, belum berapa kali belum tahu. Masyarakat semakin banyak yang ke arah pesawat itu. Kita jalanlah terus kan di mobil itu. Kita udah
udah mulai jam 11. Iya, matahari. Cirebon tahu sendiri kan kayak gimana Cirebon ke panasnya kan? Matahari di atas itu. Di atas. Dan kita waktu itu masih pakai baju safari warna hitam. Baju warna hitam yang ya dulu protap lama kita pakai baju safari atau batik, tapi karena kita di lapangan kita pakai baju safari warna hitam tuh. Maksimal. Itu kita jalan terus sambil apa namanya mengawali pikir Pak Jokowi. Pak Jokowi buka kaca, lempar apa ngasih kaos, ngasih apa ke masyarakat yang ada sampai dipanggil. Kita bolak-balik tuh, kalau ditunjuk datang kita antar ke beliau seperti itu. Itu total hampir berapa kilo kita lari itu, tiba-tiba udah agak sepi. Tapi masyarakat masih ada gitu loh. Bapak Pak Jokowi di dalam mobil udah pasang naik aja katanya. Akhirnya kita naik ke mobil, alhamdulillah nih bisa rehat sebentar di mobil. Masuk mobil, buka apa AC kita orang kita udah kena panas itu kan. Tiba-tiba pas nggak sampai 500 meter, belum buka kaca lagi. Bapak buka kaca katanya, Bapak pelan lagi. Udah turun lagi kita. Waduh ini kita dikerjain presiden sih. Dan itu memang ya keunikan terjadi sama beliau kan. Entah sengaja apa enggak, saya nggak tahu lah, Bapak yang tahu lah kan. Cuman kita hanya, aduh nih kita dikerjain presiden dalam hati kita kan. Hanya kita jalan terus sampai ke ini. Sampai saya sempat agak emosi itu nanya sama dan kawal, berapa kilo lagi nih? 1 kilo lagi Pak katanya. Oke. Dan akhirnya total kita nyampe ke mana, ke pesantren Buntet itu, saya hitung itu sama berapa kilo kita lari nih, 6, sekian kilo gitu. Wow, jadi Nah itulah. aduh, endurance benar-benar lagi diuji saat itu ya Pak ya? Ya itulah, akhirnya kan memang kalau kategori Pak harus kuat fisiknya tuh, bisa kuat lari seperti itu dalam keadaan yang ini. Ya mungkin juga karena kita memang ya ini ya fokus dengan pengamanan aja, kita nggak terasa capek lah. Sampai pertengah capeknya. Tapi itu baju semuanya. Nah itu cerita lucu lagi tuh. Oh, gimana? Terus sampai cerita Buntet, kalau ke Buntet, saya udah nggak sanggup lagi tuh duduk dia di tempat acara itu. Hanya saya bilang, coba saya mau naik ke atas dulu, mau istirahat di belakang. Hanya saya masuk ke ada posko pesantren, saya buka baju, saya dinginkan badan saya, minum air sebanyak mungkin supaya nggak ada hidrasi. Tapi hanya baju saya yang setelah kering itu, karena baju hitam apa? Safari warna hitam, muncullah pulau-pulau kecil putih garam-garam itu. Kan bikin malu gitu. Baju itu bikin ada pulau-pulaunya. Karena kita masuk lagi ke acara berikutnya lagi makan siang di mana gitu. Nggak bisa dong terlihat tidak rapi begitu ya Pak ya. Tapi tetap aja kelihatan. Oke. Tapi hanya saya lihat Bapak mungkin tahu nih apa Pas Pampres kalau pakai baju safari warna hitam atau warna gelap pada saat tidak seperti nggak bisa gitu. Dan sejak itulah kita diminta oleh beliau, udah nanti kalau di lapangan kalian pakai kaos aja atau pakai baju yang lebih menyerap keringat. Sehingga awalnya kita tuh dibelikan kaos sama beliau, dibelikan kaos nih nanti untuk pengawal berikutnya pakai kaos ini. Itu ide dari Pak Presiden. Pak Presiden dulu yang memberikan kita semua kita. Sekarang kan Pas Pampres kan pakai baju taktikal kan, yang pendek kan. Itu udah mau dikasih berikutnya. Awalnya kita dikasih kaos yang supaya nyerap keringat nih supaya ini. Karena mungkin dulu lihat nih kok Pas Pampres bajunya bolong-bolong putih-putih ini kan seperti itu. Keringet. Jadi Bapak melihat situasi juga begitu, situasi juga terus kemudian menyesuaikannya dan ya ini menjadi sebuah upgrade lagi ya Pak ya dari operasional para Pas Pampres ya. Betul. Oke. Untuk Bapak lihat lah kita mungkin sehingga kita hanya pada pengalaman berikutnya lebih nyaman dan boleh pakai sepatu yang juga disesuaikan. Dulu kan pakai batu-batu juga kan, nanti kita pakai baju yang lebih taktikal dan lebih nyaman untuk lebih dinamis juga begitu ya Pak ya. Oke, jadi di balik wajah jahilnya ini dari Pak Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau memahami situasi, sangat perhatian terhadap kita dan kita karena walaupun mungkin wah ini udah kasihan nih Pas Pampres katanya kalau pakai baju safari terus kita selain memang panas kalau baju hitam terus nanti kan nyerap panas seperti itu. Oke. Pernah ngobrol lebih dalam begitu dengan Pak Presiden, terutama ketika berbarengan begitu dengan rutinitas beliau belusukan gitu? Ya jujur kalau saya orangnya kan kalau tidak beliau sendiri kan memang bukan nggak pernah kita secara khusus untuk ngobrol, tidak pernah. Kecuali ada perintah khusus baru kita ngobrol. Dan saya pun ya kalau nggak ada yang ngomong diem aja. Fungsi kita pengamanan gitu. Itu doktrin dari sebelum seperti itu karena beliau istilahnya kita hanya ngurus masalah pengamanan beliau, penting beliau aman, nyaman dan semua tugas berjalan dengan lancar ya usah selesai. Nggak ada momen khusus kita ngobrol kecuali pada saat makan lah, paling nanya, iya makan gitu aja. Oke, tapi pernah bertanya nggak Pak Hasan atau terpikir bertanya begitu kepada Pak Presiden gitu, Bapak apa nggak bisa ikut itinerary yang sudah direncanakan gitu, jangan sering-sering ngagetin. Itu pernah ditanyakan sama
dan dan grup A sebelumnya Pak Maruli kalau saya pernah nanyakan, Pak kok sering dadakan katanya kalau acara ini. Beliau jawabnya santai aja. Kan kalau kita dadakan orang juga terdadak katanya. Tidak sempat siap-siap. Ya, sebenarnya mau jasa sama kita juga nggak sempat karena kita dadakan juga kan seperti itu. Itu kira-kira jangan seperti itu mungkin. Oke, menarik. Ya, filosofinya masuk akal juga sih menurut saya sih. Tapi kan ya kita kan sebelumnya kan selalu berjalan dengan prosedur dengan ketentuan yang ada. Tapi hanya di zaman Pak Jokowi ini memulai modifikasi sedikit, beradaptasi dengan kebiasaan beliau dan hanya mensinkronkan rasa aman dan nyaman tadi dalam sebuah pengawalan yang kepala negara seperti ini. Yang cukup unik begitu ya. Tidak terjadi di kepala negara lainnya begitu, Pak. Ya, Bapak juga bercerita di sini kayaknya presiden atau kepala pemerintahan negara lain nggak ada yang kayak gini. Ya, bahkan kita kalau di luar negeri malah mereka melihat presiden di kerumunan masyarakat tuh, wah itu kayak proteksi nggak boleh mereka seperti itu. Benar. Makanya kayak ini unik banget sih, unik sekali gitu hanya terjadi pada Pak Presiden kita saat ini. Nah, tapi bekal-bekal ini atau pengalaman gitu ketika Bapak menjabat sebagai komandan grup A Pas Pampres, ini juga menjadi sebuah privilege atau keuntungan sendiri ketika Bapak sekarang menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta. Saya mengalir saja sih sebenarnya kan karena saya juga menjadi dan grup A itu juga ya memang mungkin kepercayaan dan tugas yang diberikan sama negara sama saya kan. Padahal mungkin saya dipercaya lagi untuk nggak jauh-jauh lah dari Jakarta ke Bogor lagi kan. Kemudian mendapat beberapa posisi yang istilahnya lebih baik lah daripada sebelumnya ya alhamdulillah. Tapi saya masih dipercaya seperti itu dan saya hanya melakukan terbaik di pekerjaan saya dan apabila itu dinilai baik oleh atasan saya, ya saya siap terima lah seperti itu. Oke. Dari ketika Bapak, sebelum ketika menjabat sebagai Pas Pampres, kemudian sampai dengan menjadi Pangdam saat ini, begitu Bapak, perjalanannya seperti roller coaster begitu ya. Dan tapi kalau misalnya mungkin bisa dipendekin atau dikonklusikan, lebih banyak roller coaster terjadi ketika Bapak berada dalam tubuh Pas Pampres sebagai komandan? Atau bagaimana? Mungkin banyak orang mengukur hanya saya dari grup A kemudian sampai sekarang kan. Tapi kan perjalanan hidup saya kan dari Letnan 2 sampai dengan ini kan orang nggak tahu kayak gimana. Itu lebih roller coaster lagi Bapak ya? Ya menurut saya itulah perjalanan hidup saya. Saya besar di Kopassus, kemudian saya istilahnya berangkat tugas kemana-mana. Itu kan juga suatu pengalaman yang pernah di Aceh 6 tahun. Saya orang nggak tahu kan. Bertugas di daerah pegunungan. Setelah konflik sih, cuman saya jadi komandan batalion di atas gunung di namanya Kabupaten Benua Meriah. Nah itu juga saya tuangkan dalam buku saya. Ketika saya ke Benua Meriah itu, rupanya Pak Jokowi itu kan pernah tinggal di Benua Meriah juga ketika beliau menjadi karyawan sebuah perusahaan di sana. Dan itu menjadi saya nyambungin lah. Saya pernah jadi komandan batalion di situ, Pak Jokowi pernah di situ, dan tempatnya berdekatan. Lucunya tuh. Jodoh nggak kemana ya? Benar sekali, tapi saya nggak tahu juga Pak Jokowi ada itu. Cuma waktu saya di Komandan Batu saya nggak dengar cerita Pak Jokowi ada di situ. Setelah dia jadi presiden saja hanya tahu hanya dekat dengan di belakang batu saya tempat kerja Pak Jokowi itu dulu. Dan bahkan ada bapak angkatnya di Benua Meriah itu teman-temannya. Dan waktu kita ke sana sempat kumpul tuh, ada cerita makan enak di warung sederhana di situ dari Danau Toba Kerembele ada cerita pertama di situ. Itu saya sebutin tuh. Berarti saya dengan Pak Jokowi mengulang kayak bernostalgia ke sana, pulang kampung yang kedua. Karena saya cukup banyak kenal juga di situ beberapa orang di daerah Benua Meriah di Dataran Tinggi Gayo itu. Salah satu daerah yang tidak akan Pak Hasan lupakan begitu ya, termasuk daerah-daerah operasi militer begitu kalau saya boleh rangkum Timur, sekarang Timur Leste, kemudian operasi mengawal izin? Itu operasi Nemangkawi namanya. Nemangkawi di tahun 2019 itu. Mungkin boleh cerita sedikit Pak? Itu kalau Timur saya ketika saya masih muda, Letnan 2 lah, itu masih berkesempatan kita diberikan tugas ke Timur itu. Yang kedua tahun 2000 ke Papua juga. Dan terakhir 2019 saya berpangkat Brigadir Jenderal, saya masih diminta untuk memimpin pasukan Kopassus ke Papua. Itu setelah pernah tugas dari Pas Pampres. Iya, saya Pas Pampres ke Bogor, kemudian saya pindah jadi badan Kopassus, kebetulan merangkap sebagai kepala operasi pada saat di daerah Papua. Oke. What change Pak Hasan dari selama ini? Pada saat saya tugas sana sebenarnya kan ya Papua sebenarnya sudah lebih baik lah daripada zaman saya dulu waktu kapten, dan sekarang istilahnya pembangunan sudah banyak terata. Cuma kan karena masih ada gangguan keamanan di sana yang harus ditangani dengan cara-cara yang
baik, mungkin spesifik juga, dan pendekatan-pendekatan yang harus tidak hanya pendekatan keamanan saja, tapi pendekatan kesejahteraan yang lebih diutamakan. Ya, itulah yang mungkin menjadi bekal saya juga, dan bahkan cerita tentang Papua ini saya jadikan sebuah buku juga waktu saya Lemhanas gitu, tentang pendekatan kesejahteraan bagi bangsa Papua gitu.